Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai macam program, salah satunya adalah program makanan bergizi di sekolah. Pemberian makanan bergizi di sekolah adalah kegiatan untuk memberikan edukasi dan makanan sehat kepada siswa. Tujuannya agar siswa lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya makanan sehat. Berkaitan dengan hal itu, Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis pada Minggu 16 Maret 2025. Dengan mengusung tema Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia, kegiatan sosialisasi ini diadakan di Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, dengan dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari warga setempat. Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Hadi, SPD MH, anggota DPR RI Komisi 9, Rizky Ranisa Nuratma SE, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Wahyudi Indrayana, tenaga ahli promosi dan edukasi gizi BGN, dan Laili Kurniasari AMG, nutrisionis Dinkes Tulungagung. Jadi Pak Prabowo itu ada program makan bergizi gratis setiap hari untuk anak sekolah, penerima utama. Yang kedua untuk pondok pesantren, dan yang ketiga itu untuk ibu hamil atau anak balita. Jadi tidak hanya sing sekolah mawon, Bu. Jadi kita berusaha memperbaiki gizi kita, gizi anak-anak kita untuk generasi 2045 Indonesia Emas. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan pemateri, karena BGN Dapur SPPG yang ada di Tulungagung ini masih 3 nggih, Bapak. Masih 3 yang berjalan. Yang pertama di Beji, yang kedua itu di Pondok Al-Azhar, dan yang terakhir di Kalidawir. Jadi targetnya di Tulungagung itu satu kecamatan kurang lebih 2-3 dapur SPPG, dapur sehat, untuk didistribusikan ke setiap sekolahan penerima. Nur Hadi, anggota Komisi 9 DPR RI, mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengawasi program makan bergizi gratis.
Targetnya, 82,9 juta penerima manfaat akan menerima gizi yang memadai. Ada hal yang salah kaprah yang dilakukan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Contoh, niki rumangsane wis bergizi tapi ternyata belas kosong mboten enten gisine. Makan nasi, sayure niku mie instan. Nggih, mie godhog, mie instan, dilalah lawe kerupuk. Nggih. Wah, enak anget-anget pedes ngeten nggih kriuk-kriuk. Nasi karbohidrat, mie instan karbohidrat, kerupuk nggih karbohidrat. Ndak ada gizinya, nol. Justru niki mboten nambah sehat, malah nambah penyakit. Nah, makanan yang bergizi seperti apa? Nanti Bu Laili yang akan menerangkan. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi asupan gizi ini penting untuk menumbuh kembangkan anak-anak kita semakin sehat, semakin kuat. Kemudian Bapak Ibu, asupan gizi ini juga membuat tambah cerdas. Kecerdasan kita nuwun sewu. Hasil survei lembaga independen, masyarakat Indonesia tingkat kecerdasannya, tingkat IQ niku ranking 10 dari 11 negara. Alias lek teng sekolah ranking loro komburi, Bapak Ibu. Pak Nur, berarti berapa IQ rata-rata orang Indonesia? 78,3. Loh, lah ranking 11 negara mana? Timor Leste. Niku IQ-nya 78. Terus ranking 1 orang paling cerdas se-Asia Tenggara, se-ASEAN itu negara mana? Negara Singapura. Rata-rata IQ-nya 100. Bapak Ibu, tingkat IQ, tingkat kecerdasan itu tegak lurus dengan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan. Maka kalau mboten heran mengke lek gadah putra, putu, pinter, cerdas, dilalah nggih beneh niku insyaallah benjing uripe mulya. Cita-citanya tercapai. Kok mboten enten sing amin niki? Amin ya robbal alamin. Dilalah beneh gelem mulyakne tiyang sepuh. Amin ya robbal alamin. Itu Bapak Ibu. Jadi asupan gizi itu menambah tingkat kecerdasan. Nggih? Paham Bapak Ibu? Nah, yang ketiga yang enggak kalah pentingnya, asupan gizi untuk masyarakat Indonesia penting. Kenapa? Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, Bapak Ibu. Nggih? Stunting itu anak yang tumbuhnya tidak normal alias kecentet. Nah, program makan bergizi gratis tidak hanya diberikan kepada anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tapi juga diberikan kepada nantinya ibu yang menyusui dan ibu hamil. Nggih? Lah, anak yang lahir stunting banyak lahir dari ibu yang mengandung, yang hamil karena kurang gizi. Maka Pak Prabowo menginginkan mulai ibu hamil itu sudah dicukupi gizinya. Senin sampai Jumat itu dikirim dari dapur makan bergizi gratis. Nah, lek Indonesia wis gak patek enek stunting, Bapak Ibu, tanda-tandanya negara Indonesia semakin maju, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, program makan bergizi gratis manfaatnya apa? Manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat bawah ini akan semakin naik. Contoh, Bapak Ibu, kalau satu dapur SPPG itu melayani 3.000 siswa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Bayangkan kalau Tulungagung nanti rencana ada 200 dapur lebih. Dalam satu hari, Tulungagung dapur-dapur ini butuh sekian ribu ton beras. Dalam setiap hari butuh sekian ribu ton sayur. Butuh sekian ribu ton lauk pauk, duko lele, patin, gerameh. Kemudian juga yang mengandung protein nabati, ada tahu, tempe dan lain sebagainya. Perputaran uang di daerah akan semakin besar. Contoh sekarang di Komisi 9 yang saya rapat kemarin, kita menyetujui anggaran makan bergizi gratis ini di awal sampai Juni nanti 71 triliun. 71 triliun itu disok nih teng desa-desa. Wus. Nggih, di dapur-dapur. Maka mboten heran mangke beras
hasil tanam padi nggih di Tulungagung mboten usah medal keng Tulungagung wis entek, selain diserap oleh toko-toko masyarakat juga oleh dapur-dapur itu Bapak Ibu. Wahyudi Indrayana, perwakilan Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa makan bergizi gratis tidak hanya akan mengatasi masalah gizi, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui kemitraan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menjadi dasarnya BGN berdiri, bahwa yang menerima manfaat dari makan bergizi gratis itu adalah peserta didik dan non peserta didik. Peserta didik adalah seluruh murid dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan santri-santri di pesantren itu akan menerima sebagai penerima manfaat makan bergizi gratis. Sedang untuk non peserta didik, yaitu tadi yang disebutkan, itu dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita pra-PAUD. Itu demikian. Sehingga betul tadi yang telah disampaikan Pak Nur Hadi, bahwa kita menyiapkan anak-anak kita itu kait dengan gizinya agar baik, akan menjadi orang-orang ataupun kader-kader kita yang bertalenta nanti ke depan, itu dari masih di posisi di kandungan, Ibu. Itu seperti itu. Untuk anak sekolah akan didistribusikan nanti seperti yang kita ketahui bersama, nanti akan didistribusikan ke sekolahnya masing-masing. Akan tetapi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, nanti distribusinya kita rancang akan diantarkan ke rumahnya masing-masing setiap hari oleh tenaga lapangan, dalam hal ini yang dari BKKBN daerah ataupun yang ada di sini. Demikian. Khusus untuk non peserta didik ini atau ibu hamil dan balita tersebut, sebulan sekali nanti akan dilaksanakan makan bersama di posyandu, sehingga pada saat kegiatan pelaksanaan mungkin pemeriksaan, penimbangan dan sebagainya, di situ dilaksanakan makan bersama secara bersama-sama, atau makan bersih gratis itu secara bersama-sama. Sedangkan di hari-hari lain akan didistribusikan ke rumah. Dengan adanya MBG ini nanti dari sisi pendidikan, anak-anak kita akan insya Allah akan bisa lebih berprestasi. Lalu juga untuk bidang gizi, otomatis gizinya juga akan semakin baik karena dengan adanya tambahan asupan dari MBG ini. Lalu dari bidang kemiskinan itu akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Kenapa saya bilang meningkatkan lapangan pekerjaan? Karena nanti apabila program makan bergizi gratis ini sudah tergelar di semua wilayah, termasuk di wilayah Kabupaten Tulungagung ini, otomatis yang nanti bekerja, yang nanti mengoperasionalkan dapur-dapur itu adalah warga tempat atau warga sekitar. Itu sudah menjadi komitmen dari Badan Gizi Nasional, bahwa yang nanti mengoperasionalkan dari dapur-dapur yang akan dibangun tadi adalah dari warga setempat. Demikian. Lalu juga yang satu lagi juga pemanfaatan pangan lokal. Nanti dalam program makan bergizi gratis ini, Ibu Bapak tidak usah khawatir kalau anaknya itu tidak mau karena menunya tidak sesuai dan dengan kebiasaan dan sebagainya. Nanti menu-menu yang akan diberikan dalam program makan bergizi gratis ini adalah menyesuaikan dengan menu lokal. Begitu. Akan tetapi juga dikombinasikan dengan menu-menu lainnya yang secara gizi sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Lalu untuk mensukseskan program MBG sendiri
ini kami dari BGN tidak bekerja sendiri. Akan tetapi kami bersinergi, berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain termasuk juga Pemda. Misalnya juga salah satunya Pemda dari Kabupaten Tulungagung ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau program MBG ini sudah tergelar, semua bisa ikut mengawasi, semua bisa ikut berkontribusi dan berpartisipasi, sehingga apa yang tadi diharapkan oleh Pak Presiden kita itu dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran. Wahyudi mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku bagian dari Badan Gizi Nasional karena tidak ada pungutan biaya dalam mengikuti alur kemitraan yang ada. Di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Ketika pertumbuhan, nah kalau Bapak Ibu punya balita yang 0 sampai 5 tahun yang rutin ke posyandu, itu nanti akan dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Adakah yang tidak pernah datang ke posyandu yang punya balita? Adakah, Bu? Di Desa Sawo semua rutin ke posyandu ya? Nah, alhamdulillah. Kalau rutin ke posyandu, apa yang terjadi? Nah, pertumbuhan dan perkembangan balitanya akan bisa dipantau secara optimal. Nah, ini pertumbuhan ya. Bisa ketika bayi hanya bisa terlentang, kemudian bisa miring, kemudian bisa tengkurap, kemudian bisa ongkong-ongkong ini ya. Kemudian lanjut bisa belajar berduduk, berdiri, kemudian berlari. Ini itu pertumbuhan. Kemudian untuk perkembangannya, nah biasanya kecil, kemudian jadi gemuk, kemudian pendek, kemudian jadi tinggi. Itu perkembangan ya. Kemudian lanjut. Oke. Nah, ini dia gambaran bagaimana Indonesia menghadapi triple bandit ya. Ini undernutrition yang dialami oleh ibu hamil, ibu wanita usia subur. Kemudian ibu hamil, kemudian balita, kemudian mikronutrien untuk remaja. Ya, remaja di sini juga perlu karena apa? Remaja, khususnya remaja putri di SMP SMA sederajat itu sudah dibagikan yang namanya tablet tambah darah. Nah, kalau punya putri yang masih SMP SMA kemudian di sekolahnya diberikan tablet tambah darah, siapa yang tidak diminum? Adakah Bapak Ibu yang perso Bapak putra putrinya diberikan tablet tambah darah? Adakah? Belas Bu. Belas ratau kok belas. Nggih, ada yang punya remaja putra putri? Ada nggih? Nah, diminum apa enggak, Bu? Diminum ya. Kalau remaja putri minum tablet tambah darah berapa kali? 1 kali dalam 1 minggu, ya. Jadi kalau remaja putri itu minum tablet tambah darah adalah 1 minggu 1 kali. Tapi kalau ibu hamil berapa? 1 hari 1 kali. Nah, ini harus diminum karena apa? Nanti ketika remaja diharapkan tidak terjadi anemia, begitu ya. Kemudian ketiga, overweight dan obesitas. Nah, di sini biasanya kalau sudah mendekati pralansia ini kita tumbuhnya tidak ke atas tapi tumbuhnya ke seperti saya ya. Dulu juga segini Bu, tapi mendekati pralansia jadi melar. Iya, padahal dietnya juga diperhatikan ya. Nah, ini adalah kerangka konsep seperti yang tema kali ini adalah sosialisasi program makan bergizi gratis. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika terjadi atau ditemukan masalah gizi, yang pertama yang harus diperhatikan adalah asupan, Bu. Asupan yang tidak adekuat ya, seperti yang diaturakan tadi yang narasumber yang di depan. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak ki asal makan. Asal warak nggih Bu, tapi tidak diperhatikan
di dalam satu piring makan ini sudah memenuhi status zat gizi apa belum? Ya, ada nasi sumber karbohidrat, kemudian ada lauk ada protein hewani nabati, kemudian ada sayur, ada buah. Ya, tapi biasanya seenak ibu penting maem. Tapi apa yang didapat? Nah, tadi yang sudah dicontohkan. Misalkan dalam satu piring makan pagi enak nasi tok. Dilalah jangane urung mateng, enak mie nggih mie. Nah, nasi dengan mie, apa yang terjadi? Hanya zat gizi apa yang didapat? Karbohidrat saja, apalagi lauknya kerupuk. Juga sumber karbohidrat. Mana sumber protein hewani, mana sumber protein nabati, mana sayur dan buah. Nah, harus diperhatikan nggih. Nah, kemudian kebiasaan konsumsi yang tidak sesuai. Nah, itu tadi yang sudah dicontohkan. Nih, lek wis maem nasi karo sayur wis kuwi ae, lauke ndak usah. Dan seperti itu, nggih. Tapi untuk yang makan bergizi gratis, komposisi makanan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi adalah komposisinya sudah gizi seimbang. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang punya putra-putri yang masuk sasaran, gizinya sudah terpenuhi dalam satu piring makan dalam program makan bergizi gratis, gitu nggih. Ya, lanjut. Oke. Nah, kalau ini sudah ya Bu ya, mengapa perlu makan bergizi gratis? Sudah dijelaskan panjang lebar dari Pak Wahyudi. Nah, pentingnya modal manusia. Lek terus calon generasi penerus bangsa itu makannya tidak bergizi dan berimbang, nanti bagaimana dia sebagai calon generasi penerus bangsa? Kemudian peran gizi dalam membangun manusia berkualitas. Lek otaknya cerdas, nanti juga akan membangun sumbangsi yang luar biasa untuk negara. Kemudian meningkatkan akses terhadap pangan bergizi, berpotensi meningkatkan kualitas hidup. Nggih. Tapi kalau di desa Sawo ini kan banyak lahan nggih Bu. Jadi sayuran tidak usah beli nggih. Ada yang masih beli? Beli. Ada buah-buahan, ada yang buah-buahan itu tidak usah mahal loh Bu ya. Pisang ada, pisang boleh. Kemudian yang bisa dikonsumsi yang ada di pekarangan, pepaya. Weh, tidak usah mahal-mahal. Apa lagi Bu? Tomat. Apalagi? Kan kalau di desa Sawo saya yakin di pekarangan atau di kebun kan tinggal petik ya Bu. Nah, ya itu. Jadi yang punya lahan loh Bu. Kalau tidak punya ya tuku nggih. Ya, lanjut. Oke. Nah, tujuan kita memberikan makan bergizi gratis. Yang pertama di bidang gizi adalah pemenuhan gizi ibu hamil. Nah, ternyata sasaran makan bergizi gratis tadi sudah disebutkan ada balita, kemudian ada PAUD TK, kemudian ibu hamil. Nah, sangat luar biasa. Ibu hamil juga dapat makan bergizi gratis. Kemudian apa tadi Bu? Ibu menyusui ya. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan. Lek makan bergizi gratis sudah tercukupi, saya yakin akan meningkatkan status gizinya juga. Kemudian di bidang ekonomi, nah ini memanfaatkan pangan lokal tadi. Jadi kalau ada dapur SPPG yang sudah ada di Tulungagung yang sementara ini masih 3, nah ini memanfaatkan pangan lokal yang ada di wilayah. Misalkan Kalidawer, pangan lokalnya di situ apa? Pertaniannya apa, kemudian perikanannya apa, dimanfaatkan dari situ. Kemudian misalkan di SPPG-nya Beji, nah di situ ada apa, makanan yang biasanya di pekarangan, ya, itu dimanfaatkan. Jadi cukup memanfaatkan pangan lokal yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian nah di bidang kemiskinan menciptakan lapangan kerja. Tadi sudah disampaikan ternyata di satu SPPG itu membutuhkan 45 sampai 47 orang ya untuk mengelola makanan yang mau dibagikan ke sasaran. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada permasalahan gizi, khususnya pada anak-anak usia sekolah. Stunting, gizi buruk, dan anemia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama. Menyikapi tantangan tersebut, program makan bergizi gratis hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah.
Meski begitu, program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan generasi emas Indonesia yang unggul dan berkarakter. Ya, alhamdulillah hari ini saya mensosialisasikan program makan gizi gratis tepatnya untuk masyarakat campur darat ya, khususnya di Desa Sawu, Kabupaten Tulungagung. Memang di campur darat ini masih belum secara resmi ada dapur makan gizi gratis atau dapur SPPG yang berdiri, namun kita perlu sosialisasikan program ini agar masyarakat tidak salah pengertian menerima program ini ya. Jadi makan bergizi gratis ini penting diedukasikan kepada masyarakat agar orang tua juga tahu, oh makan yang bergizi gratis seperti ini. Agar anak-anak juga tahu, oh makan bergizi gratis seperti ini. Tidak hanya makan makanan ringan, snack itu saja yang setiap hari ya, tapi ada komposisi seperti nasi, sayur, lauk pauk, buah dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah sejauh ini sudah ada mungkin sekitar 5 dapur SPPG yang berdiri di Tulungagung, dan insya Allah dalam waktu dekat terus akan berkembang. Saya juga ucapan terima kasih kepada Mas Rizky Ranisa, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari fraksi Nasdem yang selalu mendampingi saya untuk keliling di Kecamatan Campur Darat ini, sekaligus kita langsung turun ke bawah menyapa masyarakat dan sampaikan betapa pentingnya program makan bergizi gratis ini. Makan bergizi gratis bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Matur nuwun Mbak Nur, cair, maknyes. Tepuk tangan untuk kita semua.